Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan bersama-sama memulai persekutuan keluarga kita. Sebelumnya saya mengundang untuk kita semua mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita akan memulai persekutuan keluarga kita malam hari ini dengan menyambut pujian Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji-puji. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan hati Tuhan, karena kami boleh datang kepada Tuhan bersama bersekutu untuk memuliakan Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Kami bersyukur tiap-tiap hari Engkau boleh memberkati kami dan Engkau mengingatkan kami kembali untuk kami boleh bersekutu di hadapan Tuhan. Berkati persekutuan kami ini ya Bapa, kiranya Engkau boleh memberkati segala sesuatunya, kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai persekutuan kami. Amin. Kita kembali sebelum membaca Mazmur kita kembali menyanyikan pujian yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari kita membuka Mazmur kita yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-90, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu dan saudara-saudari membaca ayat yang genap. Dan di ayat yang ke-17 kita membacanya secara bersama-sama. Mazmur 90 ayat 1 sampai 17. LAI memberikan perikop Allah tempat perlindungan yang kekal. Dosa Musa, abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun.
sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia." Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah, ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Bersama, Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sambil menyanyikan pujian, kita mempersiapkan hati kita menyanyikan pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Mari bersama kita mempersiapkan hati dan pemikiran kita. Kita kembali menyanyikan pujian ini. Tuhan, ku menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga kudus selalu, Kepada hambanya saya persilakan.
menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang menyaksikan ibadah pada hari ini, mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan di sepanjang hari yang boleh kami lalui bersama-Mu ya Bapa. Pada hari ini kami mengkhususkan waktu di mana kami dalam kesibukan masing-masing, kami dapat duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu bersabda. Berikan kami telinga yang mendengar, hati memahami yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga urapan-Mu yang menuntun kami, yang membawa kami dalam kemuliaan Tuhan, yang membawa kami memuliakan Tuhan lewat pendengaran firman Tuhan, dan kami ditemui menjadi murid-murid yang melakukan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan sajalah yang menjadi kebenaran dan kekuatan di mana kami belajar pada hari ini tentang firman-Mu. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi kemurahan Tuhan dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pada hari ini kita dalam keadaan apapun yang kita alami, dalam keadaan apapun yang hari-hari ini menimpa kita, saya percaya sampai hari ini kita ada, dan hari ini kita mengikuti ibadah di tempat masing-masing di rumah kita. Saya percaya pemeliharaan Tuhan yang terbaik yang boleh kita nikmati pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa COVID-19 yang kita hadapi, ada banyak dampak yang kita alami. Baik juga itu dalam hal ekonomi, kita mulai kesulitan. Mungkin ada kita yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini, ibadah pada hari ini, ada yang sudah diberhentikan dari pekerjaannya dan kemudian mencari pekerjaan sulit, dan kemudian sementara kebutuhan-kebutuhan hidup harus terus dipenuhi, tetapi kita kesulitan untuk mendapatkannya. Kita mulai timbul rasa cemas dan khawatir dan rasa takut yang menghampiri kita oleh karena berbagai-bagai kebutuhan yang menghimpit kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mari kita merenungkannya, bahwa bagaimana sih rasa takut itu supaya jangan menguasai kita. Bagaimana sih supaya kita mengusir rasa takut yang ada dalam diri kita. Kita tiap-tiap hari merenungkan firman Tuhan, tetapi setelah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kemudian kita berhadapan dengan keadaan yang sebenarnya dalam ekonomi kita, kita kembali khawatir, kita kembali takut dan cemas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan pada hari ini untuk menuntun kita untuk menguasai rasa takut, untuk mengubah rasa takut menjadi memunculkan iman yang mengubah segala sesuatu dalam apapun yang kita khawatiri, apapun yang kita cemaskan. Tuhan mampu mengubahkannya menjadi sesuatu yang penuh dengan sukacita yang dari Tuhan. Mari kita buka dalam Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Kita simak dalam Alkitab kita masing-masing. Angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka,
Mari kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap manusia mengalami yang namanya ketakutan. Hal yang wajar terjadi dalam diri seorang manusia, kita itu mengalami yang namanya rasa takut. Bapak Ibu, takut adalah perasaan gentar menghadapi sesuatu yang dianggap bencana dan petaka yang mengancam nyawa dan hidupnya. Contohnya, misalkan takut tidak memiliki pasangan hidup, takut tidak memiliki pekerjaan, takut kehilangan orang-orang yang dikasihi dan lain-lain sebagainya, merasa takut dalam dirinya. Namun apa jadinya jika perasaan takut itu membuat kita bertingkah aneh? Bagaimana kalau rasa takut itu membuat kita kehilangan akal sehat? Bagaimana rasa takut itu membuat kita tidak labil dalam emosi kita? Kita sering marah-marah, kita mulai kecewa kepada orang, kita kecewa pada diri sendiri, dan kecewa kepada sekeliling kita. Dan inilah yang terjadi kalau orang dipenuhi oleh rasa takut. Teks firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah di mana cerita setelah Yesus melayani dengan pemberitaan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di Israel. Dan setelah pemberitaan itu kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Dan kemudian mereka naik ke dalam perahu dan mulai mereka mengarungi danau pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mereka ada di tengah-tengah danau, kemudian ceritanya berubah ketika badai terjadi. Ketika badai terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka mulai panik, seisi kapal mulai panik. Sementara Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidur di bawah lambung kapal atau perahu seperti itu. Dan kemudian mereka mulai panik dan tidak tahu apa yang harus mereka perbuat ketika badai menerpa diri mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar pada hari ini. Ada satu tema yang kita perlu pelajari. Mengapa engkau takut? Mengapa kita takut? Seperti saya katakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah ketakutan itu sesuatu hal yang wajar yang ada dimiliki manusia? Tetapi pada hari ini temanya adalah mengapa engkau takut? Sesuai dengan penggalan kalimat daripada Yesus berkata kepada murid-muridnya saat itu adalah, mengapa engkau begitu takut? Ada 3 hal, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita belajar bahwa di balik ketakutan kita ada kuasa yang bekerja untuk mengubahkannya ketika kita menempatkannya kepada iman percaya kita, sehingga mengubahkan ketakutan itu menjadi sesuatu, mengubah keadaannya menjadi lebih baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan bagaimana sih caranya mengubah ketakutan yang ada pada diri kita setiap manusia, mengubahkannya dengan iman kita, maka membuatnya menjadi lebih baik. Mari kita perhatikan dalam teks dan konteks firman Tuhan pada hari ini ada 3 bagian yang kita perhatikan. Bagian yang pertama, ayat yang ke-35, firman Tuhan katakan demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya pada saat itu dengan satu kalimat, "Marilah kita bertolak ke seberang."
Yesuslah yang menyuruh mereka untuk berangkat ke seberang. Bukan murid-muridnya atau bukan karena keadaan atau siapapun, tetapi Yesuslah yang berinisiatif mengatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Hal ini sangat penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup, ketika kita lahir ke dunia ini, tidak ada satupun yang berkata, aku mau minta dilahirkan keadaannya seperti ini. Tidak ada yang minta aku mau dilahirkan dalam rupa keluarga yang seperti ini. Atau aku mau dilahirkan dalam keadaan baik-baik saja. Dan kemudian Tuhan mengabulkan dan kemudian dia lahir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kejadiannya adalah Tuhan menginginkan kita untuk lahir, maka kita ada saat ini oleh karena Tuhan yang berkehendak, sehingga kita ada, kita hadir, kita ada, betul-betul ada di hadapan diri kita. Ketika kita mengaca diri kita, kita ada oleh karena Allah yang menghendaki kita ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting untuk menuntun kita supaya kita menguasai ketakutan dan mengubah ketakutan itu menjadi sesuatu iman yang mengubahkannya menjadi lebih baik dalam seluruh ketakutan-ketakutan kita yang kita takuti. Bahwa ternyata bagian yang pertama yang kita renungkan pada hari ini, bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang turut campur tangan dalam hidup kita untuk menyatakan kuasanya atas hidup kita, untuk menentukan jalan-jalan hidup kita, untuk mengarahkan kita kemana kita berada. Dan Tuhan mau supaya kita adalah menerima berkat dan janji Allah yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam arti kata bahwa ada Tuhan, tangan Tuhan yang bekerja atas kita. Ada tangan Tuhan yang menuntun kita. Ada tangan Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita ketika kita dalam keadaan yang sangat menyakitkan dalam hidup kita. Perhatikan baik-baik kalimat ini, bahwa kalau saya merenungkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita yang di rumah juga merenungkan hal yang sama dengan yang saya renungkan, bahwa kalau seandainya murid-muridnya tahu bahwa di tengah-tengah danau akan terjadi badai pada saat itu, pasti akan tercatat dalam kitab Markus bahwa murid-muridnya akan sedikit protes kepada Yesus. Lihat awan-awan di atas langit yang mendung. Kemudian engkau menyuruh kami untuk menyeberang. Pasti di tengah-tengah danau nanti terjadi badai yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya pada saat itu cuaca cukup cerah. Saya percaya pada saat itu keadaan itu saat itu baik-baik saja. Dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi di kemudian waktu. Sampai suatu ketika mereka tertimpa badai. Tetapi untuk Yesus, Ia tahu Bapak Ibu. Ia tahu. Mengapa saya katakan tahu Bapak Ibu? Karena Dia adalah Allah. Dia tahu apa yang terjadi di depan. Dia tahu apa yang terjadi kemudian. Semuanya ini hanya untuk menguji murid-muridnya, karena mereka mendengar firman Tuhan. Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks yang ada di atasnya, Yesus mengajarkan bukan hanya kepada orang-orang Israel pada saat itu yang mendengarkannya, tetapi kepada murid-muridnya juga. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat engkau mendengarkan firman Tuhan, maka engkau akan diuji oleh Tuhan. Apakah engkau sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan atau tidak? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang membuat akhirnya Yesus mengerti, memahami tentang apa yang dialami oleh muridnya. Mereka mendengar tapi mereka tidak paham dan mengerti. Bahkan yang lebih cilakanya lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa mereka tidak percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus, sehingga mereka menjadi bimbang dalam kalimat Tuhan. Mengapa engkau takut? Mengapa engkau kurang percaya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sering kita mendengar firman Tuhan. Sering kita membaca firman Tuhan dari para
pembicara-pembicara atau pengkhotbah-pengkhotbah atau hamba-hamba Tuhan. Kita sering Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita membuka lembaran Alkitab demi lembaran. Tetapi pertanyaan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan bertanya kepada kita hari ini, mengapa engkau takut? Mengapa engkau menjadi labil? Mengapa engkau menjadi khawatir dengan keadaan-keadaan di sekelilingmu ketika engkau membaca Alkitab, ketika engkau mendengar firman Tuhan? Tuhan bertanya kepada kita hari ini, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau menjadi khawatir? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini Bapak Ibu, kalau kita diizinkan Tuhan dalam masa-masa yang sulit hari ini, jikalau Tuhan izinkan kita melewati hari-hari yang menyedihkan bagi kita, percayalah satu hal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang mendatangkan celaka. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang membahayakan orang-orang yang bersandar kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya suka dengan kalimat ini, bahwa Allah, kalaupun hari ini kita mengalami kesulitan, kalau hari ini aku menangis, kalau hari ini aku menderita, kalau hari ini aku mengalami kesusahan, Tuhan belum selesai bagiku. Tuhan masih ada sesuatu yang Ia kerjakan dalam diriku. Masih ada sesuatu hal, rancangan-rancangan besar dalam hidupku yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Ketika aku meneteskan air mata, ketika aku mengalami kesedihan, ketika aku mengalami sakit penyakit, bahwa Allah sedang melakukan sesuatu yang luar biasa yang aku harus pegang dan imani. Apakah kita berani mengucapkannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah pada hari ini? Mari, saya mendorong Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita sekalian, bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam diri kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Semuanya ada dalam rancangan Tuhan, semuanya ada dalam kehendak Tuhan, semuanya ada dalam seizin Tuhan. Kalaupun terjadi, kalau Tuhan tidak izinkan, maka tidak akan terjadi dalam hidup kita. Percaya Bapak Ibu. Tetapi kalau Tuhan izinkan, berarti ada rancangan yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat 36. Firman Tuhan katakan demikian. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Nah, ada hal yang menarik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bagian yang kedua ini. Hal yang penting bagaimana kita mengubahkan rasa takut kita menjadi iman yang berkuasa, mengubahkan menjadi keadaan lebih baik. Hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, ada satu kalimat yang menarik, bahwa perahu-perahu lain menyertai Dia. Ternyata Yesus berjalan tidak sendiri. Ada perahu-perahu lain yang menyertai Yesus. Bukan hanya satu perahu yang diduduki bersama dengan murid-muridnya, tetapi ada murid-murid lain atau orang-orang Israel lain yang mengikuti Yesus bersama dengan perahu yang lain yang pada saat itu berlayar Bapak Ibu untuk menyeberangi danau itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini cukup menarik. Markus melihat sisi yang membuat saya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mendapat berkat dari kalimat perahu-perahu lain menyertai Dia. Berkatnya apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Perhatikan baik-baik bahwa ketika kita Bapak Ibu menghadapi masalah, menghadapi persoalan dan pergumulan, seringkali kita menggerutu kepada diri kita, mengapa tidak ada orang yang peduli dengan saya? Kita mulai menyalahkan orang-orang di sekeliling kita. Mengapa orang tidak care, tidak peduli, tidak-tidaknya entah ngapain kek sama saya, menghibur saya kek atau apa seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan bahwa ketika perahu-perahu lain menyertai perahu Yesus, ketika ada badai terjadi, toh juga tidak memiliki dampak apa-apa terhadap murid-murid itu. Maksud saya bahwa ketika ada badai yang datang menghantam perahu mereka, apa fungsi perahu-perahu yang lain? Mungkin akan berkata bagi kita, mungkin di rumah akan berkata, Pak, perahu-perahu lain juga mengalami kesulitan hal yang sama, kan itu.
Kesulitannya hal yang sama, kan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita memahami Bapak Ibu konsep yang salah. Ketika kita menghadapi persoalan dan pergumulan Bapak Ibu, kita mengasihi diri kita sendiri dan tidak melihat kepada keadaan di sekeliling kita yang hidupnya sama dengan kita yang mengalami kesulitan hal yang sama. Kita memalangkan diri kita sendiri, kita merasa paling malang di dunia dan sementara orang lain enak-enakan saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Bapak Ibu, perkataan dalam kitab Markus ini Bapak Ibu, Injil Markus adalah sesuatu makna yang terselubung Bapak Ibu yang harus kita pelajari. Artinya Bapak Ibu, jangan pernah mengandalkan manusia. Ketika engkau ada di bawah, ketika engkau mendarat yang paling terendah dalam hidup kita, jangan engkau memandang kepada orang-orang di sekelilingmu dengan berharap bahwa mereka menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya suka kalimat ini dalam firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Yeremia 17 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan demikian, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa memang ada perahu-perahu lain yang mengiringi perahu Yesus. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka lupa bahwa di perahu di mana murid-murid bersama Yesus ada saat itu, Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang sanggup mengubahkan segala sesuatu, Tuhan yang bisa buat mujizat. Mereka lupa dan mereka mulai mengandalkan orang-orang di sekeliling perahu-perahu mereka. Dan kemudian mereka melupakan Tuhan Yesus yang bisa membuat mujizat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Bapak Ibu, Yesus menguji hati murid-muridnya ketika mereka ada, Yesus duduk tinggal bersama perahu mereka. Yesus dibiarkan hanya tertidur. Dan ketika mereka menghadapi kepanikan, mereka membangunkan dengan kalimat yang cukup menarik bahwa apakah engkau tidak peduli kalau kita mengalami kebinasaan? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat ini bukanlah kalimat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk membangunkan Tuhan Yesus dengan berkata, Tuhan lihatlah di sekelilingmu, aku berharap percaya kepadamu bahwa engkau bisa mengubahkan keadaan ini. Tidak Bapak Ibu, bukan itu Bapak Ibu. Itu bukan kalimat permintaan murid-muridnya supaya Tuhan tenangkan dong danau ini, Tuhan tenangkan dong pergumulan dan masalahku. Tidak. Yang justru yang mereka katakan bahwa apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Artinya Tuhan, apakah engkau hanya diam saja dan kemudian tertidur dan tidak melakukan sesuatu dalam hidupku? Sebenarnya Bapak Ibu, kalimat ini adalah kalimat meragukan Tuhan. Kalimat ini adalah kalimat yang tidak memiliki dasar iman yang teguh, pengharapan di dalam Kristus. Justru kalimat ini adalah kalimat yang meragukan Tuhan. Kalimat ini adalah kalimat yang mereka melihat bahwa guru, ngapain kamu tidur-tiduran saja sementara badai ini ngamuk? Entah buat apa kek, kan itu. Entah lakukan apa kek. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kalimat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang dialami oleh murid-muridnya ketika mereka terhimpit oleh tekanan, oleh ketakutan yang luar biasa yang menghampiri mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata Bapak Ibu, segala hal yang kita bangun, kolega kita, rekan sekerja kita, orang-orang saudara-saudara kita, bahkan orang yang kita anggap mampu untuk menolong kita, kemudian kita memiliki harta benda kita yang kita sebut dengan investasi dan semuanya itu, ternyata akan membuat kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tidak akan pernah menolong kita. Tidak akan pernah membuat kita merasa nyaman dengan keadaan itu semua. Justru akan membuat kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan merasa paling malang Bapak Ibu. Karena toh juga kita memiliki segala sesuatu tapi tidak bisa diandalkan. Oleh sebab itu, marilah andalkanlah Tuhan. Marilah kita bersandar kepada kekuatan tangan Tuhan yang mengubahkan ketakutan kita menjadi iman yang kuasa yang membalikkan keadaan menjadi lebih baik. Perhatikan dengan baik.
Jika dilihat Tuhan Yesus memilih tidur karena murid-muridnya merasa bahwa kebersamaan dengan perahu lain memberikan jaminan keamanan dan jaminan kenyamanan bersama-sama. Mereka tidak melibatkan Tuhan Yesus dalam perjalanan mereka. Mereka hanya membiarkan Yesus tertidur di bawah perahu, dan mereka tidak melibatkan Tuhan Yesus dalam kekhawatiran, dalam pergumulan mereka. Justru mereka berkata bahasa-bahasa yang melemahkan iman, bahasa-bahasa yang tidak membangun iman mereka. Apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kalau hari ini kita berkata bahwa tidak ada yang kuandalkan, mari kita berkata bahwa hari ini aku mau mengandalkan Tuhan. Hari ini aku mau meletakkan dasar kekuatanku hanya kepada Tuhan. Mari hari-hari ini kita berkata bahwa kekuatanku, aku mau hidupku dikuasai oleh Tuhan, hidupku dipengaruhi oleh Tuhan. Aku tidak mau membiarkan Yesus hanya lewat begitu saja, tapi aku mau memegang Dia, pegang erat tangannya, dan aku mau bersama-sama dengan Dia dalam setiap pergumulan dan masalahku. Hal yang ketiga, ayat yang ke-40, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga Bapak Ibu yang kita perlu pelajari dari iman yang mengubahkan ketakutan menjadi sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Hal yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa engkau tidak percaya? Saya ulangi sekali lagi bahwa ketakutan itu memang sesuatu hal yang biasa terjadi dalam diri manusia. Namun takut akan berubah menjadi sesuatu yang mematikan jikalau ketakutan itu menguasai kita, sehingga membuat ketakutan itu menjadi sesuatu hal yang besar dan kemudian kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Takut dengan ketakutan adalah dua kalimat yang berbeda maknanya. Ketakutan dengan awalan ke dan akhiran an dapat berubah maknanya menjadi berbentuk kata sifat, yaitu takut. Sehingga Bapak Ibu, takut yang ada dalam diri manusia, kalau menguasai dalam diri manusia itu, maka akan melahirkan namanya sifat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau manusia Bapak Ibu melahirkan sifat penakut Bapak Ibu, maka dia tidak akan pernah melakukan apapun dalam hidupnya karena dia akan ketakutan. Sedikit lakukan ini takut salah, sedikit lakukan itu takut berdosa, sedikit pokoknya semua apa yang dia lakukan dia takut ini takut itu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam Bapak Ibu, saya lupa di dalam teks Wahyu Bapak Ibu bisa cari di rumah. Ini tugas pekerjaan rumah Bapak Ibu yang ada di rumah. Coba cari, ada satu kalimat Bapak Ibu, orang yang penakut itu masuk ke dalam neraka. Orang yang penakut akan masuk ke dalam neraka. Maka teks firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus mengatakan bahwa marilah kita menghampiri tahta kasih karunia dengan keberanian yang Tuhan berikan kepada kita oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kita boleh menghampiri kasih karunia Tuhan dengan penuh keberanian. Nah, keberanian dari mana Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu kita telah ditebus, dosa kita telah ditebus, dan kemudian dengan iman dan keyakinan bahwa kita menjadi anak-anak milik punyaan Allah, maka kita diberikan keberanian oleh Allah untuk menghampiri tahta kasih karunia, untuk menerima berkat-berkatnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waspadai rasa penakut yang memunculkan akhirnya menjadi sifat dalam diri kita, yang akhirnya memiliki sifat penakut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan kalimat Tuhan Yesus dua kali, kalimat penegasan atas keraguan-raguan murid-muridnya. Mengapa kamu begitu takut? Yang kedua kalimatnya, mengapa kamu tidak percaya? Perhatikan bahwa ketakutan membuat kita kehilangan iman untuk tetap percaya kepada Allah. Oleh sebab itu, jangan rasa takut dalam diri kita berlebihan yang membuat kita tidak dapat lagi memiliki keyakinan atau kepercayaan atau iman kita kepada Kristus.
Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu rendahkanlah diri kita di hadapan tangan Tuhan yang kuat, maka Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita hari ini khawatir, kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kepengen ada majelis, ada hamba Tuhan atau orang-orang terdekat, saudara kayak family, kepengen kita untuk dihibur, kepengen kita untuk dikuatkan imannya, kepengen kita untuk sharing firman Tuhan dan hal lain sebagainya. Bapak Ibu, perhatikan Bapak Ibu, itu hanya sementara, dan kemudian ketika mereka meninggalkan kita, kemudian kita kembali Bapak Ibu kepada ketakutan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bersandar kepada tangan Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan diberikan kekuatan lebih untuk menanggung segala sesuatu. Saya suka firman Tuhan, Paulus mengatakan bahwa segala perkara, bukan hanya perkara yang baik, segala perkara yang buruk, perkara yang menyakitkan, perkara yang menguras air mata, perkara-perkara yang menyiksa badan, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau pada hari ini kita mengalami masalah dalam hidup kita, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan yang memberikan kuasa untuk menanggungnya, sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita beroleh kekuatan untuk menyelesaikannya tepat pada waktunya dalam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini kita mengalami kesedihan, itu adalah sebuah ujian bagi kita untuk melihat sejauh mana kita tetap yakin, sejauh mana kita percaya, sejauh mana kita mengandalkan tetap kepada Tuhan. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak atas hidup kita. Takut itu boleh-boleh saja dalam diri kita, namun jangan rasa takut menghentikan iman kita, menghentikan percaya kita, menghentikan langkah kita selanjutnya ke depan. Buatlah rasa takut itu membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Buatlah rasa takut itu membuat kita semakin erat-erat memegang tangan Tuhan. Buatlah rasa takut itu membuat semakin kita berserah kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu, percayalah kepada Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, pada hari ini kami belajar tentang rasa takut yang ada dalam diri kami. Kami mau mengubah rasa takut itu, Tuhan, menjadi sesuatu yang membuat kami bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Rasa takut yang ada diri kami itu membuat kami semakin percaya bahwa Engkau Allah yang ajaib, Allah yang sanggup mengubahkan menjadi dari yang buruk menjadi lebih baik. Tuhan, justru kami tidak mau kalau rasa takut itu menghampiri kami dan menguasainya dan menghentikan langkah dan iman kami, menghentikan kepercayaan kami dan menghentikan pengharapan kami, sehingga kami menjadi orang yang malang karena kami tidak memiliki kaki, dian, kami tidak memiliki terang itu sendiri. Mari Tuhan Yesus, sinari kami dengan wajah-Mu dan beri kami kekuatan untuk bisa berdiri, Tuhan Yesus. Bukan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan orang-orang, bukan mengandalkan apa yang kami miliki hari ini, tapi kami mau mengandalkan Tuhan. Urapi dan berkati kami. Pimpin roh kami Tuhan untuk kami bersandar kepada tangan Tuhan yang kuat. Ini doa kami demi kemurahan Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Pujilah nama Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa. Pertama kita akan berdoa untuk pokok doa keluarga kita masing-masing. Kita saling mendoakan apa yang digumuli di tengah-tengah keluarga, kita berdoa supaya Tuhan melihat dan menolong kita, apapun itu yang menjadi pergumulan kita. Pokok doa yang kedua yaitu kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menemukan vaksin sebagai jalan keluar menghadapi wabah virus COVID-19.
Juga kita berdoa untuk masyarakat agar taat melakukan protokol kesehatan dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Juga kita berdoa untuk tenaga medis yang menangani pasien virus corona, virus COVID-19 agar diberi pertahanan tubuh dalam melawan virus dan juga saat bekerja. Juga kita berdoa untuk pasien yang dicurigai dan positif terjangkit virus COVID-19 agar Tuhan anugerahkan kesembuhan total daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Itu pokok doa kita yang kedua. Pokok doa kita yang ketiga yaitu pokok doa gereja. Kita berdoa untuk seluruh pekerjaan jemaat agar diberkati oleh Tuhan dan memperoleh berkat yang berlimpah. Kita juga berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat agar diberikan kesehatan dan pemeliharaan Tuhan bagi kandungan Ibu F. Tobing. Juga kita berdoa untuk pendidikan anak-anak agar anak-anak diberikan kepintaran dan kedisiplinan walaupun harus belajar di rumah. Juga kita berdoa untuk anak-anak di perantauan agar diberikan kekuatan dan perlindungan saat beraktivitas. Kita juga berdoa untuk proses renovasi aula dan pastori GKI Karangjaya. Kita doakan untuk dana-dana yang diperlukan dan juga panitia pembangunan agar selalu diberi hikmat oleh Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk MPH Sinode dalam program pelayanan pembangunan gedung serbaguna dan juga persiapan sidang raya pada tanggal 16 sampai 17 Juni 2021. Sebelum kita bersama-sama berdoa, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Sujud di Altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Kutanya Yesus apa yang harus kubuat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Kutanya Yesus, apa yang harus kubuat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan hati Tuhan, di mana penyertaan dan pertolongan Tuhan kami terus rasakan hingga saat ini. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati
menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pokok doa dari tiap-tiap keluarga jemaat Tuhan yang berada di GKI Karangjaya. Kami berdoa apapun yang saat ini digumuli ya Bapa, kiranya Engkau menilik dan melihat apapun yang menjadi pergumulan tiap-tiap jemaat Tuhan. Engkau menolong, Engkau membimbing dan memegang tangan mereka tiap-tiap hari Tuhan, supaya mereka tetap hidup dalam anugerah dan berkat Tuhan. Kami hanya percaya dan mengandalkan Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk pokok doa bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami dalam menangani COVID ya Bapa. Kami sebagai manusia hanya dapat bersandar kepada Tuhan. Maka daripada itu kami memohon hikmat Tuhan menolong orang-orang medis dalam menemukan vaksin. Karena kami percaya pertolongan Tuhanlah yang akan menolong para tim medis dalam menemukan vaksin ini Tuhan. Sehingga penanganan COVID ini boleh cepat dihentikan dan kembali lagi ke normal kembali ya Bapak. Kami hanya percayakan kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang akan memberi hikmat dan anugerah Tuhan bagi orang-orang yang akan menemukan vaksin ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap masyarakat yang ada, supaya boleh mematuhi protokol kesehatan yang ada, supaya kami memutus rantai penyebaran COVID ya Bapak, sehingga mereka lebih lagi Tuhan mengerti, memahami bahwa protokol kesehatan ini sangat penting dijalankan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang menangani pasien. Kami berdoa Tuhan terus menolong mereka ya Bapak, memberikan mereka imun tubuh yang kuat, memberikan mereka kesehatan, kekuatan untuk boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka menjadi tim medis ya Bapak. Kami berdoa Tuhan terus menolong mereka tiap-tiap hari, menguatkan mereka, memberkati mereka, dan terus menganugerahkan kekuatan dan kesehatan bagi mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk pasien yang dicurigai maupun yang positif terjangkit COVID Bapak. Kami berdoa Tuhan menguatkan mereka supaya mereka tetap kuat dalam menghadapi ini. Mereka boleh memiliki imun tubuh yang kuat dalam menghadapi virus ini ya Bapak, sehingga melalui kekebalan tubuh mereka boleh dipulihkan kembali. Karena kami percaya hanya Tuhan Yesus sendirilah yang mampu memulihkan mereka dari sakit penyakit ini Tuhan. Kami percayakan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya pemulihan daripada Tuhan Yesus itu sendiri yang nyata dalam kehidupan bangsa dan negara kami ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pokok doa gereja ya Bapak. Kami berdoa untuk seluruh pekerjaan jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah pandemik ini ya Bapak, mungkin perekonomian kami mulai lemah, tapi kami berdoa sehingga iman kami tidak lemah dan dipengaruhi oleh ekonomi kami ya Bapak. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan seluruh jemaat Tuhan. Mari Tuhan menolong dan melihat, sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, dan Tuhan menolong mereka untuk tetap beriman bahwa pemeliharaan Tuhan tetap terus nyata dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari ya Bapak. Kami hanya percayakan kepada Tuhan saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat Tuhan. Mari ya Bapa, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dalam menghadapi pandemik ini pun. Tuhan tetap menjaga imun tubuh setiap jemaat Tuhan, sehingga kekebalan tubuh itu sendiri yang melawan virus itu Tuhan, sehingga seluruh jemaat Tuhan tetap sehat, tetap kuat, dan tetap boleh beraktivitas. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu F. Tobing yang mungkin dalam minggu-minggu ini akan melahirkan. Kami berdoa Tuhan yang akan menolong, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi ibu yang akan melahirkan, dan juga anak yang dilahirkan pun tetap sehat, kuat, sehat secara jasmani dan rohani. Tim medis yang akan menangani pun Tuhan yang akan menolong, dan Tuhan menjaga, melindungi terlebih dari penyebaran virus ini ya Bapa. Kami hanya bersandar kepada Tuhan. Setiap hal yang diperlukan, mungkin ada yang digumuli pun, Tuhan sendiri yang akan menolong dan melihat. Kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak. Mari ya Bapa, Tuhan terus melihat anak-anak kami ya Bapa. Tuhan anugerahkan kecerdasan, terlebih mereka harus belajar dari rumah, tapi kami berdoa kiranya pertolongan Tuhan yang akan menganugerahkan mereka kecerdasan dan kedisiplinan sekalipun mereka harus belajar di rumah ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang ada di perantauan. Mari juga Tuhan berikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesehatan dalam segala aktivitas yang mereka kerjakan pun. Tuhan yang akan menolong dan memberkati mereka, memelihara mereka, dan menolong setiap kehidupan mereka tiap-tiap hari. Kami juga berdoa untuk proses renovasi aula dan pastori GKI Karangjaya. Kami menyerahkan seutuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan, karena ini bangunan ini adalah milik Tuhan. Maka kami percaya Tuhan yang akan menolong. Berkati
panitia pembangunan, supaya mereka juga boleh bekerja sama dengan baik dalam memikirkan renovasi ini Tuhan. Kami berdoa dana yang diperlukan pun Tuhan yang akan menyediakan dan mencukupkan segala hal yang dikerjakan untuk pembangunan ini. Kami berdoa Tuhan yang akan menolong, dan Tuhan berikan kerjasama yang baik, menjauhkan dari orang-orang yang ingin memecahkan maupun memecah belah panitia maupun majelis dan jemaat. Kami berdoa, kami ikat semuanya dalam nama Tuhan Yesus, semuanya dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk MPH Sinode dalam program pelayanan. Mari juga Tuhan memberkati, mari Tuhan terus menolong setiap program-program yang akan dijalankan, sehingga mereka boleh bertanggung jawab bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Tuhan yang memilih mereka menjadi anggota MPH Sinode, sehingga mereka mampu bertanggung jawab dalam memajukan sinode kami ya Bapa, gereja kami yang Tuhan boleh percayakan. Berkati pembangunan yang saat ini sedang berjalan, apapun yang digumuli, mari juga Tuhan yang akan menolong. Dan juga berdoa untuk persiapan sidang raya tanggal 16 sampai 17 Juni 2021. Kami berdoa apapun yang sudah dipersiapkan, apapun yang akan dikerjakan, mari Tuhan buat berhasil, dan apapun yang sudah dihasilkan juga Tuhan yang akan menolong. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Silakan Bapak, Ibu dan saudara-saudari mempersiapkan persembahan yang ada. Biarlah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya, jangan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Sambil menyanyikan pujian, semesta bernyanyi dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Kita kembali menyanyikan pujian ini dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau boleh memberkati persembahan kami ini untuk dipakai dalam pelayanan Tuhan di tempat ini. Berkati Tuhan setiap usaha pekerjaan yang kami kerjakan, sehingga apapun yang kami kerjakan kami boleh kembalikan kepada Tuhan untuk mendukung segala pelayanan yang ada di tempat ini. Kami percaya setiap berkat-berkat Tuhan itu boleh Tuhan berkati, sehingga apa yang ada pada kami pun kami boleh mengembalikan lagi untuk pelayanan Tuhan, dan berkati yang masih ada pada kami sehingga kami berhikmat mengelolanya untuk tiap-tiap kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang kami terus nikmati. Berkati persembahan kami. Inilah doa kami yang sudah Tuhan ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah ini dengan menyanyikan pujian, sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan memandang wajah Tuhan dengan iman percaya kita bahwa Allah yang hidup selalu yang menyertai, memberkati, meneguhkan iman percaya kita. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis, penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai, memberkati, dan memelihara jemaat sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.